kabar Cesa pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Dila? Luar biasa, baik sekali juga. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga selalu sehat dan juga fit ya. Bener banget, karena ini kan kita sebentar lagi juga mau memperingati Hari Raya Idul Adha. Betul, 2 hari lagi. Iya, nggak ini ya, nggak sabar banget kayaknya. Nggak sabar banget, dan gak kerasa ya 2 hari lagi. Tapi ngomongin terkait Idul Adha tahun ini gimana? Apakah, ini kan Cesa kan jauh dari kampung halaman ya. Bagaimana persiapannya? Apakah berkurban atau bagaimana? Ya alhamdulillah lah ya, sekarang adalah dikit-dikit rezeki kan, kita sisihkan. Disisihkan ya. Iya. Oke. Dan tentunya persiapannya kalau di sini ya, apalagi aku jauh dari kampung ya, Dila, ya tentunya kita memperbanyak ibadah aja sih. Wah, setuju. Nomor 1 ya, menyiapkan bekal untuk ke akhirat nanti. Bener, karena selain berkurban kan otomatis kita harus mempersiapkan ibadah juga yang lain. Dan Cesa, siapa tahu Cesa agak gabut ya Idul Adha, selain karena memang jauh dari kampung halaman, siapa tahu bisa juga ikut kegiatan dari komunitas yang akan kita hadirkan pada pagi hari menarik ini. banget, karena di depan kita ini udah ada alat-alatnya ya Dila. Betul, pemirsa bisa mereka tebak. pakai. Bisa tebak ini apa? Bisa tebak. Kok ada kaleng-kaleng gini, Betul. ada kuas-kuas, ada masker-masker. Nah pemirsa, nge-spill sedikit, ini komunitas yang satu ini pemirsa katanya juga ada event atau kegiatan di menjelang Idul Adha, katanya. Kita akan tanya-tanya juga ya terkait itu. Bener banget. Dan untuk pemirsa yang penasaran, kita juga ada tayangan, jadi ini dia tayangan untuk pemirsa. Oke, nah kita akan ada tayangan, Cesa, kita akan spill ke pemirsa begitu hari ini kita akan ngapain aja. Di segmen pertama kita tadi akan ngobrol ya, akan hadirkan komunitas untuk pemirsa, dan juga ya segmen kedua kita ngapain nanti Cesa? Ya jelas lah, kita segmen kedua tentunya kita akan bertemu dengan teman-teman kita di daerah Kalimantan lain, Dila, untuk memberikan informasi-informasi terbaru dari daerahnya masing-masing dalam lintas Borneo. Betul, apakah si Cesa akan jadi satu-satunya laki-laki tampan pada hari ini ya? Nggak tahu ya, biasanya seminggu lebih ya, mau sebulan ya? Sebulan, dan itu hostnya adalah perempuan seperti Dila ya, menyegarkan gitu. Kita akan lihat nanti. Dari segmen tadi juga kami akan hadirkan kekasan untuk pemirsa di khas Borneo. Walaupun bulan Mei sudah mau berakhir, tanggal merah sudah berlalu, tapi jangan khawatir, akhir tahun juga masih menanti kita, Cesa. Benar banget, tentunya kita nggak sabar lagi ya Dila, kita akan bertemu dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi setelah ini kita akan melihat video dari narasumber ya Dila ya. Betul, dan tentunya kita akan mengobrol-ngobrol dengan narasumber yang kita harap juga bakalan memberikan insight ya Dila. Betul, insight baru tentunya dalam segmen obrolan inspiratif. Baik pemirsa, kita sudah mengesepil ya tadi narasumber kita, dan nanti kita juga akan melihat ya Dila kayak video-video dari narasumber, tapi nanti kita akan berbincang terlebih dahulu saja ya sepertinya. Berbincang hari ini tidak hanya satu pemirsa, tapi ada 2 orang. Wah, kalau di lintas Borneo biasanya Cesa yang paling ganteng, kalau hari ini Dila yang paling cantik kalau di obrolan inspiratif. Karena the one and only woman ya di obrolan inspiratif. Oke, langsung saja kita panggil narasumber kita, ada 2, yaitu ada Ruli Tayubi dan juga Mas Mahmud Syamson. Silakan. Halo. Selamat pagi Mas. Good morning. Pagi Mas Ruli dan juga Mas Syamson ya. Silakan duduk. Silakan di sini Mas. Oke. Boleh lewat depan nggak apa-apa. Oke. Pagi. Silakan duduk Mas. Nah, dan pemirsa seperti janji kita akan ada tayangan untuk pemirsa ini Borneo. Bener banget. Dan berikut tayangannya. Mungkin selama ini kita mengira dakwah hanya milik mimbar-mimbar kayu yang agung. Untaian nasihat hanya sah jika lahir dari ruang-ruang sunyi yang steril. Namun, apakah kita lupa bahwa jalanan adalah tempat di mana denyut hidup yang paling jujur itu berada? Seperti halnya ketika mendengar kata street art atau mural.
Banyak orang langsung terpikir tentang aksi pemberontakan, kritik sosial, atau vandalisme. Namun seiring zaman, konsep ini bergeser menjadi sebuah media dakwah. Apa yang menjadi pesan utama atau ruh dari gerakan street art dakwah ini? Apakah sekedar memindahkan ayat ke dinding? Atau ada filosofi yang lebih dalam? Mengapa memilih jalanan sebagai mimbar dakwah, bukan masjid atau media sosial yang jangkauannya juga sangat luas saat ini? Saksikanlah ketika dinding kota mulai bicara. Selamat datang di Street Art Dakwah. Nah, pemirsa, itu dia street art dakwah. Memang kalau kita ngomongin terkait mural, memang biasanya tuh lebih abstrak ya, Ces ya. Iya, It's benar. something yang Baru ya? baru juga, walaupun Dan kalau digabungkan dengan dakwah gitu. dan itu loh. kayaknya the first time deh aku denger itu yang ada di kota Banjarmasin. Mungkin kita langsung kenalan dulu nih. Betul, sama expert kita ya hari Sama- ini ya. Kalau kita yang jelasin takutnya salah. Iya, pemirsa. dengan dua narasumber kita, Mas Ruli Tayubi dan juga Mas Mahmud Syamson. Biasa dipanggil siapa, Mas? Saya dulu. Ya, boleh. Sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Mahmud Syamson Kadri, atau bisa disebut di dunia seni art itu nama saya dengan Shiba. 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 Oh, Shiba. Agak ada- Arab ya, Mas ya? Iya. Shiba. Soalnya asal katanya pun dari bahasa Arab. Wah, benar. Oh, bener. Ya, apa tuh, Mas? Shiba. Kalau Shiba itu artinya tetuha. Tetua. Tetuha. Iya. Soalnya waktu itu kan hampir galangan teman-teman saya itu kecil-kecil daripada saya. Jadi digelari Shiba. I see. Oh. Kayak Big Brother ya, the oldest gitu. Kalau Mas Ruli ya, Mas Ruli. Ya, Ruli. Panggilannya siapa, Mas? Kalau nickname lah berarti ya. Ya, nickname-nya tuh. Nickname aku Ruby Merah. Ruby Merah. Ya, Ruby Merah. Itu dari Ruli Tayubi meraih ridho Allah. Masya Allah. Amin, amin ya. Nama adalah doa ya, Mas ya? Bener Iya. banget. Sebagai pengingat aja sih jadi namaku dan visiku gitu. Oh, Wih. visinya meraih ridho Allah. Keren banget. Oke, kita akan tanya-tanya seputar street art dakwah. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, street art dakwah itu Apa? apa? Iya. Dari aku lah. Boleh? Oke. Street art dakwah itu adalah komunitas yang mana memang menjadi wadah kreatif untuk anak muda yang memang dengan lihat point of view generasi muda hari ini kan ada batasan-batasan kayak pengen para muslim itu pengen berkarya tapi gak ada wadah. Nah, street art dakwah adalah wadahnya. Jadi street art dakwah adalah wadah kreativitas untuk anak muda yang menilai yang apa ya namanya? Suka art? Yang suka art dan suka dan Dakwah. pengen belajar. Enggak, sebenarnya bukan ke dakwahnya sih, tapi lebih ke belajar, pengen belajar dengan nilai-nilai Islam. I Gitu. see. Oke. Kayak kurang lebih kayak gitulah. Oke. Yang memang khususnya kayak kreativitas itu lahir bukan dari kebebasan tapi dari batasan. Wow, ini filosofis sekali. filosofinya. Kreativitas bukan datang dari kebebasan, tapi dari batasan. Ya, Apa ada. itu maksudnya, Mas? Ya maksud Abang aja ya supaya lebih dekat. Boleh, boleh. Bang Ruby, apa itu, Bang? Maksudnya? maksudnya itu lebih ke ini loh. Terkadang lah bahwasanya dalam berkarya itu melawan stigma kalau berkarya itu harus dengan minuman alkohol. Ternyata dengan zikir pun bisa. Gitu. Masya Allah, keren banget. Oh, dengan zikir. Iya. Berarti ini akan jadi salah satu activity-nya juga kah ya Iya. di situ. Tapi sebelum kita bahas itu juga akan tanya-tanya, ini kan street art ini ada yang pusat ya, Bang ya. Iya, iya. Terus ada juga yang koordinator yang di Banjarmasin kah? Betul, Banua. Bagaimana di Banua? Itu boleh dong dijelasin Ya. bagaimana penyebarannya? Penyebarannya kalau dari sejarah ya berarti ya. Boleh. Kalau dari sejarah sih memang street art dakwah itu lahir dari tahun 2017. Udah lama. Januari 2017 yang memang awalnya itu Akhwat yang buatnya tuh. Akhwat bukan Ulun, juga Akhwat namanya. Namanya itu Cynthia Indah Medina Lubis atau nickname-nya itu Cimel. Cimel. CIML gitu. Itu dari Tangerang bertiga lawan kawannya itu. Ya, lawan bertiga. Nah, lantas karena awalnya tuh memang dari media aja ya, buat media aja sebenarnya. Oh. Karena dia emang muslimah, dia suka gambar, dia buat itu. Terus aku dari Bandung merasa di proses hijrah itu loh.
ya kayaknya ini nih yang menarik nih. Aku datengin lah gitu untuk ingin menyebarluaskan di daerah Jawa Barat. Dan pada akhirnya sampai sekarang jadi sama Ulun lah dilanjutkannya. Berarti kalau misalnya bisa sampai menyebar ke daerah itu gimana Mas ceritanya? Medsos tuh luas. Oh. Medsos tuh luas. Jadi kita bergerak aja lewat medsos dan ternyata dari berbagai wilayah ternyata street dakwah tersebar. Oke, dan sekarang di Kota Banjarmasin bersama Mas Shiba kah sebagai koordinatornya? Insya Ya. Allah. Insya Allah. Apa ini belum dilantik kah Mas jadi Insya Allah atau bagaimana? Boleh dong. Pas masuk ke Banjarmasin gimana Mas? Kan awalnya dari Jakarta berarti ya? Bogor? Dari Tangerang ke Tangerang. Bandung, Tasik, Lampung, Solo, gitu. Dan Kalimantan belum. Jadi Oh, pas itu awal-awal belum. Kalimantan belum terlalu jauh atau gimana, lalu akulah yang sini gitu. Dan ketemu, nanti bisa diceritakan lah sama Bang. diceritakan Boleh dong dengan diceritakan Mas dong Mas Shiba. Kalau street art dakwah nih di Banua ini berapa bulan ya? Mau 6 bulan, 5 5 bulan atau 6 bulan lah ya. Oh, baru berarti. Baru aja masuk ke Banua ini, dan waktu itu pun saya pun sendiri belum mengenal tentang street art dakwah gitu. Tapi yang saya kenal hanya street artnya aja waktu itu. Oh ya. Street art. Dan waktu itu tuh kebetulan Mas Bang Roli ini bukan ngechat sih, nge-DM. Nge-DM di IG. Assalamualaikum ini. Aku pun kaget kan waktu itu. Kok ada yang nge-DM nih? Kenal aja enggak gitu kan? Kenal aja enggak gitu kan? Siapa sih dia ini kan? Kepo ya, penasaran ya Bang ya? Nanya-nanya tentang Kalimantan, gimana perkembangan street art di sini dan lain-lainnya. Baru beliau masukkan, ini adalah komunitas kami di Bandung, street art dakwah, rencananya mau berkunjung ke Kalimantan waktu itu tuh. Dan kebetulan mau ke Banjarmasin waktu itu tuh. Datanglah beliau ke Banjarmasin waktu itu tuh. Langsung kami ngadakan acara acara Ahad Produktif. Oh, yang di video tadi Iya, kan? yang di video tadi. Oh. Yang di di Karaco, ya. Di Kataco ngadain itu diskusi. Dan waktu itu Bang Roli masih belum netap di Banjarmasin. Masih belum netap di Banjarmasin. Cuma berkunjung aja Mas itu. Iya, cuma berkunjung aja. Berkunjung beberapa minggu, 2 minggu ada lah ya? Ada 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu balik lagi ke Bandung. Saya kira udah selesai nih. Nggak kesana lagi, nggak kesini lagi atau apa. Ternyata chat-chat DM, tiba-tiba ngangkut semua hal di Bandung ke sini. Istrinya ke sini ikut. Barang-barangnya, motornya pun diangkut ke sini. Definisi terasai Banyu Banjar ya Bang ya. Orang kalau udah nyobain air Banjar itu nanti balik lagi. Gak bakalan ini ya. Jadi menetap ya jadi. Menarik sih, maksudnya Kalimantan Selatan, Banjarmasin ini memang jauh panas banget. Jangan tanya Mas, itu Bener betul sih. sekali. Tapi meskipun panas, hati adem. Wah, terima Kenapa tuh? kasih. Kok bisa adem? Ada Shiba. Menarik. Nah, Mas, kalau aku pengen tahu nih, kenapa menggabungkan seni street art dan juga dakwah? Itu kenapa tuh? Awal mulanya gimana dulu? Awal mulanya ya, ya memang berangkat dari ini sih keresahan kan ya, keresahan anak muda. Saya pribadi dan beberapa bahwa emang dalam berkarya itu harus adanya stereotip antara mengerjakan kreativitas itu tidak bisa berislam gitu. Kayak iya, gitu. terlalu duniawi gitu ya Bang. Ya, Padahal kadang nggak juga kalau sih. dia- Padahal banyak muslim yang punya potensi tapi dia ngerasa terbatas untuk berkreasi, padahal enggak gitu. Dan sesuai zamannya yang pada hari ini graffiti itu menyebar luas dan itu jadi media juga untuk pendekatannya, apalagi di publik. Itu mungkin 1 detik 2 detik orang pasti ngelihat dan itu jadi media kita. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar di mimbar aja, tapi bisa aja di tembok jalanan juga. Wow, jadi keren. it's not a stereotype anymore ya Bang Ya. ya. Tapi kalau ngomongin tentang Kota Banjarmasin, ini kan ibaratnya tuh dibantu oleh Bang Shiba juga ya Bang ya. Gimana Bang Shiba saat itu pas mau mengadakan acara memperkenalkan kepada teman-teman bahwa nih street art dakwah ada loh untuk membantu jadi perpanjangan tangan dari Bang Ruby juga saat itu. Waktu itu tuh para teman-teman street art itu alhamdulillah welcome lah terhadap tentang street art dakwah tadi. Yang mungkin yang agak yang membebani mereka itu tentang dakwahnya. Karena kan hampir
teman-teman street art itu tuh mungkin latar belakang dakwahnya kurang, alias tentang keislamannya pun kurang. Jadi mereka merasa canggung nih, gimana kita nih mau berkarya, tapi nanti tiba-tiba ada dakwahnya, nah itu waktu itu tuh. Tapi alhamdulillah rata-rata teman-teman tuh welcome. Walaupun ada beberapa titik, kayak ada beberapa tembok yang waktu itu kami gambar, ternyata masyarakatnya masih belum menerima waktu itu. Nah itu kalau pas awal-awal gimana sih Mas pendekatannya agar mereka ya masyarakat ataupun member-membernya dari street art dakwah itu kayak bisa menerima bahwa ini bisa kok menggabungkan street art dan juga dakwah itu Ya gimana kayak tuh? they wanna try it gitu, Bang. Walaupun kayak felt confused kan Iya, awalnya iya. ini aku cocok nggak sih gitu, tapi kan Bener. akhirnya masuk juga Iya, gitu. iya, iya. Itu gimana? Dakwah dan Dakwah. street art. bener. Pas datangnya itu gimana strateginya? Di sini. Oke, ya mulai dari pendekatan secara personal sih. Oh. Ya pendekatan secara personal khususnya pas acara pertama itu pas sama Ahad Produktif di Kataco itu memang pengen sejarah tentang Pangeran Antasari yang kutipannya itu haraman nyerah wajah sampai kaputing. Nah itu jadi pesan dakwahnya itu bahwa kita sebagai anak muda bisa menerapkan bagaimana pesan-pesan dari Pangeran Antasari haraman nyerah wajah sampai kaputing bisa kita lakukan juga gitu di aktivitasnya dengan continue. Secara berkelanjutan. Oke. Jadi sebenarnya dakwahnya itu lebih ke pesannya sih. Oh pesan yang digambar itu apa? Ya, gimana? pesan ke Oh. positif. Iya. Ya, pesan positif. Terkadang kan bagaimana sih untuk dakwah itu bisa kita downgrade bahasanya. Gitu. Tapi tetap ada pesan positifnya. Ya daripada banyak di jalanan itu kan kita sering melewatkan ketika ada pesan positif itu bisa jadi berpengaruh buat kita gitu. Karena di Kayak ini ya repetition mungkin gitu. ya kalau misalnya orang lihat habis itu diposting di medsos itu kan Ya, kayak udah bisa. berdakwah kan Mas. Nah, Gitu Dil. Wah, bisa jadi ide nih Dila kalau mau berdakwah ya. Tapi ngomongin tentang street art dakwah sendiri, dakwah. apakah we don't call it participant, tapi kita bilang anggotanya itu laki-laki semua, karena kan yang datang laki-laki ya. Oke. Yeah. Atau apakah juga ada para muslimah? Karena kan memang founder awalnya yang ngasih inisiasi kan perempuan Ya, juga Ya, ya, Bang ya, ya. ya. Cimel ya tadi ya. Ya. Simel, wah ingat banget kamu ya. Cimel. Ya, kalau secara gender ya, karena sekarang Ulun sama istri di Banjarmasin nih, jadi koordinator akhwatnya itu istriku langsung. Pendekatannya bukan hanya sekedar gambar aja sih, sebenarnya bukan gambar di tembok aja. Ada yang kalau istriku memang basicnya bikin clay, itu juga jadi pendekatan gitu. Jadi street art dakwah itu hanya jembatannya aja, yang kegiatan besarnya itu gambar di jalanan gitu. Tapi secara aktivitas rutinannya yang Ahad Produktif tadi itu bisa banyak karya. Yang penting tetap on the track gitu. Berkarya, contohnya lagi berkarya ya azan ya kita sholat berjamaah lah gitu. Kayak gitu. Meskipun ada yang belum biasa sholat ya nggak apa-apa. Tapi kan ketika lingkungan positif itu terbentuk akan jadi terbiasa gitu. Oh iya. Jadi membentuk lingkungannya positif lah. Untuk Oh, lingkungan. Ya. Tapi Cesa yang bikin penasaran juga Apa nih tuh? Mas Shiban ya. Ya. Mas, pas yang pertama kali ikut dakwahnya itu gimana Mas respon dari teman-teman gitu? Nah, iya, Apakah bener. wah ternyata it's not bad as I expected gitu. Ternyata oh ternyata gue cocok juga ya ikut komunitas ini atau bagaimana Mas? Ya, kalau mungkin sedikit menjelaskan tentang street art dakwah juga. Sebenarnya street art dakwah ini bukan kata dakwah yang di sini ini bukan yang ceramah, yang tiba-tiba naik mimbar, tiba-tiba mengangkat mikrofon, enggak. Awalnya dulu mikir kayak gitu Mas. Iya, seperti itu. Ternyata bukan itu. Ternyata street art dakwah ini mengadakan sebuah aktivitas supaya anak-anak muda yang sekarang ini nih kita tarikin ke aktivitas yang positif. Supaya mereka tuh jangan terisi ke waktu-waktu mereka tuh ke hal-hal yang negatif. Nah, itu pun termasuk sudah dakwahnya kita. Jadi bukan berarti datang masuk ke street art dakwah antum sudah muslim kah? Enggak. Tapi ya tadi ngajak ke hal-hal positif lah. Mau itu ngegambar, kayak tadi nge-clay ataupun apalah yang hal-hal positifnya Kaligrafi. gitu. Oh iya benar. Nah Mas, aku masih penasaran yang ini dah. Tadi kan Mas Ruli kan ngomong kalau misalnya nggak cuma menggambar di dinding, yang clay tadi. Kalau clay itu dakwahnya itu gimana Mas?
pemberian makna dakwahnya di situ? Nah, dakwah maksudnya gini, kita tidak sempit ya. Dakwah itu adalah bagi ulun lah, membukakan cara pandang. Ya dengan dakwah dengan pendekatan seni, itulah sederhananya. Jadi seninya apa aja, tapi ada pesannya gitu untuk mengajak satu sama lain gitu. Terkadang kan kalau kita temenan pengen susah senang bersama. Nah, biasanya senangnya aja yang pengen bersama, susahnya enggak. Salah satu yang susahnya itu adalah beribadah. Ibadah tuh susah kan? Salah satunya mengingatkan gitu. Konsisten Iya, kayak mengingatkan, kayak udah sholat belum? Kayak gitu, tapi dibuat halus. Udah jam berapa nih kalau diajarin kan cara dakwah di sini tuh harus bercanda, jangan straight. Ya aku Jangan belajar. kaku gitu Jangan ya. kaku. Jadi lebih ke udah jam segini nih, kayaknya udah lewat deh azan. Oh, jadi inget belum sholat misalnya. Kayak gitu. Oke, itu adalah one of the example dengan kegiatan yang ada di street art dakwah atau komunitasnya ya Bang ya berarti. Tapi pas lagi proses menggambar itu pembicaranya apa? Apakah pembicaranya juga terkait Oh iya. hal-hal berbau Islami kah begitu atau itu bisa random aja? Kan nggak mungkin kita gambar diem aja ya Bang ya. Iya. Apa saya yang terlalu banyak ngomong ya. Saya kalau ngerjain sesuatu lagi perempuan kan sambil ngobrol sama teman kanan Iya, kiri. biar gak bosen juga ya pasti. Iya. Dibuat asik aja sih. Jadi gimana nilai-nilai Islam ini bisa diterapkan di hal yang paling sederhana gitu. Hal yang paling sederhana apapun itu. Dari kebersihan, dari berkarya gitu. Apalagi berkarya kan harus ada maknanya. Buat apa itu? Itu maknanya apa gitu. Disadari apa enggak? Dengan menghadirkan kesadaran gitu. Kan sadar itu tahu dasar, proses dan tujuan gitu. Tuh, dasarnya kayak bawa sambil tadarus lah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi gimana nih Bang Shiba sebagai ibaratnya adalah the real example yang memang di Banjarmasin merasakan. Apakah sudah ada perbedaan yang dirasakan ketika gabung dengan komunitas dan rekan-rekan gimana testimoninya Bang? Mungkin kalau ulun sendiri lah mungkin harus kita ketahui juga latar belakang ulun kan sebagai guru. Guru mana? Sebagai guru. Iya. Dan mungkin agak jauh nih Iya. antara guru dan street art nih. Tapi alhamdulillah dengan adanya street art dakwah ini ternyata bisa loh digabungkan antara guru dan street art. Tadi. Gimana tuh Mas? Coba contohkan aja. Karena kan dulu kenapa ada karakter Mahmud dan kenapa ada karakter Shiba. Nah, Mahmud ini saya gunakan waktu saya ngajar yang berbau-bau akademis Mahmud. Tapi kalau sudah turun ke jalan Shiba. Tapi ternyata di street art dakwah ternyata bisa loh Mahmud Shiba. Still be Mahmud tapi juga still be Shiba. Mungkin gitu dari ya. ini ya kayak pembelajaran dulu mengajar ke murid tapi sekarang bisa mengajarkan berdakwah ke teman-teman gitu ya mungkin ya Mas ya. Iya, Dan itu pun kedua karakter itu bagi saya ya beda. Ketika saya jadi Mahmud akhlaknya seperti ini, perilakunya seperti ini. Shiba gini di jalanan, ini dan lain-lainnya. Oke. Tapi berarti memang backgroundnya street art juga kan ya Bang ya sebelumnya Bang Shiba ini juga sebelum ke street art dakwah masuk komunitas. Kalau rekan-rekan lain bagaimana 6 bulan ini apa yang mereka rasakan ketika sudah masuk ke komunitas? Ini rekan-rekan Bang. Kalau Shiba. yang mungkin hampir yang gabung ke street art dakwah ini hampir rata-rata teman-teman yang baru mengenal tentang street art. Berarti boleh berarti. Yang saya kira Dari harus yang nol pun nggak masalah. Boleh dong. Ces ikut Ces. Intinya itu kan ada niat sih, ada niat. Mau itu di bidang street, mau belajar tentang street artnya, tentang artnya, atau mungkin hendak memperdalami agamanya, bisa saja. Ya. Segmentasinya ada 2 sebenarnya. Yang suka seni, entah itu seni apa gitu ya. Seni emang dari jalanan atau muralis atau pelukis gitu dan sebagainya, tapi pengen belajar tentang Islam. Dan ada yang udah belajar Islam, udah mengerti dan lain sebagainya, tapi dia kaku dalam berkesenian ataupun dalam public speaking dan sebagainya. Nah, digabunglah ketemu di street art dakwah. Kalau nggak punya dua-duanya gimana Bang? Bang Rubiusnya Kalau nggak punya dua-duanya, contoh bahkan nonis pun kita terima gitu. Oh iya. Iya, karena manusia sama-sama manusia. sih. Contoh kayak gini lah, kita ini bertemu atau bukan? Iya. Ya. Bukan. Kita ini dipertemukan. Oke, oleh Tuhan ya. Gimana tuh? Kok bisa beda?
Apanya? Itu dipertemukan dan ketemu tuh tadi. Nah, jadi ada yang mengatur kita untuk bisa bertemu di sini gitu. Karena aku gak pernah tahu nih Mas Ces dari mana orang Jawa. Ya kan? Ya, benar. Orang Jawa, orang ulun orang Sunda ketemu di Banjar. Iya ya. Gak kepikiran kan? Bener. Nah, berarti ada yang mengatur itu semua gitu. Nah, nilai-nilai seperti itu contohnya obrolan-obrolannya tuh. Nilai ketauhidan sih sebenarnya. Berarti walaupun nonis, kalau misalnya beliau kayak ada ketertarikan mungkin di bidang seninya gitu ya, Ya. Mas ya, tetap bisa join. Bisa sama-sama manusia kok. Itu kita jadi bisa bertukar pandir. Nih. Apakah ini juga jadi ruang aman gitu Bang? Karena ibaratnya kalau kita ngomongin terkait keimanan juga kadang agak segan mau ngomong sama orang lain ya kan. Ini kalau misalnya masuk komunitas ini apakah jadi ruang aman untuk ngobrol, bertanya, bertukar pendapat begitu? Benar. Iya, betul. Kalau di kajian itu namanya itu. Ini salah satu Nah, itu salah bagiannya. satu contohnya. kajiannya. Ini kan kegiatannya tuh tentang Pangeran Antasari dan ada Big Jeff itu sowan di sinilah. Big Jeff. Ya, Oh Big Jeff. ini. Ya, di sini di Banjar. Termasuk yang senior lah di sini. Kalau yang Antasari itu yang pertama itu Mas Ya ini yang ini. Yang karya pertama pas di sini apa? Iya, gimana? betul. Oh. Nah, ini kegiatannya. Nah, ini kan diskusi juga di sini. Ini secara umumnya. Ini pas dulu pertama kali apa yang udah sekarang ini, Pas baru-baru ini? pertama Bang Ruli kesini. Oh ini? Iya. Oh, kalau Big Jeff itu berarti dari sini atau luar? Dari sini beliau. Kalau Big Jeff itu kan mungkin ya seniornya di Kalsel lah. Ya. Dalam street art. Dalam street street art. Oh. Ini Salni kawannya si Bajwa. Ya King Salni. King Salni. Salni. King Syarni. King Salni. Tapi menarik ya kalau kita dengar kan mereka punya nama panggung atau nama jalannya ya, Ya. Bang ya. Itu boleh dong diceritakan sedikit Kenapa kalau ya? iya. Kenapa? Kalau misalnya masuk komunitasnya apakah kami juga perlu Membuat nama nickname gitu ya? gitu. Awalnya dulu gimana tuh Mas? Enggak Ada juga nama-nama kayak sih gitu? sebenarnya kan. Nickname itu muncul antara kita yang ngebikin atau teman yang ngegelarin. Oh, panggilan gitu ya Iya. biasanya. Ya, di grafiti itu kan ada grafiti tulisan ya. Misalkan tulisan biasanya nama kita terlalu panjang dipersingkat gitu. Jadi ditulislah namanya gitu. Oh, kayak jadiin watermarknya gitu Ya, ya. kayak Watermark. Ini karya gua nih. Betul. Dan supaya apa? Orang nggak mengenal kita. Oh. Supaya misalkan nih posisi kita sebagai orang terpandang dan lain-lain lah. Tiba-tiba kita ngecoret jalanan. Nah, makanya adanya nama samaran. Oh. Itu tadi nickname tadi. Anonim gitu ya, biar tetap anonim. Nah, Yang, Mas. yang dikenalnya karyanya gitu. Betul. Oh, iya, Bukan bener ya. pribadinya ya, Bang ya. Pokoknya kalau misalnya karya bagus, ya nggak tahu siapa yang bikin, pokoknya kita mandang aja ya Mas ya. Dan ada makna pastinya di Iya, situ. itu dia. Baik Mas, setelah Oke, ini boleh. kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi tetap di Ini Borneo pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ini Ini Borneo. Masih bersama Dila, Casa, dan juga dua orang narasumber kita. Ada Bang Ruby dan juga Bang Shiba. Wah, kita tadi udah ngobrol ya terkait sejarah didirikannya Street Art Dakwah yang dimulai di Tangerang. Ya kan ya Bang ya? Berkembang di Bandung. Iya kan, berkembangnya dari situ awalnya lalu menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Sekarang ada berapa provinsi Bang? Provinsi di Jawa, Sumatera, Kalimantan berarti. Sudah ada 3. Wah, Tiga sudah ada pulau. 3 pulau, berapa kota? Wah, datanya banyak. Banyak Wah, ya? banyak berarti. Kebanyakan Jawa sih. Oh, kebanyakan Oh, Jawa. banyak. Tapi kalau di Kalimantan baru Baru Banjar di Banjarmasin. Tapi itu notif dikutipnya itu volunteer sih. volunteering. Jadinya volunteer. Menarik. Nah Mas, tadi kita kan udah agak nyepil-nyepil sedikit kegiatannya. Itu Dila tadi kan kayaknya masih bingung masalah ini ya. Ini schedule-nya. Schedule-nya, Siapa tahu mau menyesuaikan. bener. Jadi Dila bisa sesuaikan schedule Dila kalau mau ikut gitu ya. Dan pemirsa juga yang penasaran. Ada jadwal rutinnya kah, mingguan, bulanan, atau ada event-event tertentu yang akan segera dilaksanakan gitu Bang? Oke. Kegiatan rutin yang diharapkannya adalah Ahad produktif. Ahad itu hari Minggu. Minggu. Ya, Minggu. Hari Ahad produktif yang mana di situ juga kalau misalkan nggak pengen berkarya, pengen ngobrol aja ya nggak apa-apa. Yang penting produktif aja, kita tetap keasah gitu. Oke. Gitu. Jadi boleh aja sih siapa aja. Khususnya kita alhamdulillah di Sekre Banua, di Banua ini ada Sekre di Banjarmasin, tepatnya di Jalan Cempaka 10 nomor 21. Boleh ya datang ya. Nah, Oke, jam berapa Bang?
Jam berapa? 24 jam. Hah, 24 jam. Berarti tetap ada yang di sana terus ya Mas ya? Ya ulun Kayak dan mau nongkrong. ulun dan istri di belakang, di depannya open space, dan rencananya di situ juga kami berdua sama lawan istri mau bikin Toko Oh, toko apa tuh? Nanti. alat lukis rencananya. Wih, betul. Hari Minggu kadang bingung karena udah menjelajahi seluruh kafe ya, hampir seluruh kafe di Kota Banjarmasin. Bener. Mungkin warga-warganya yang Bener, mau bener. liburan juga agak jauh. Jadi bisa di hari Minggunya bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif, Ya. menyalurkan diri lewat seni juga. Mungkin nanti ini ya di tokonya kayak ada kayak kan biasanya sekarang tuh banyak banget orang-orang yang membuka kayak kelas gitu loh. Yang jadi datang tuh bisa mencoba menggambar gitu kan. Mas? Iya, iya. Kedepannya itu menjadi schedule kita juga ya, insya Allah. Ada kelas-kelasnya juga, tapi diawali oleh tokonya dulu, ada barangnya dulu dan kegiatannya dulu. Oke, itu setiap minggunya ya yang akan diusahakan ya bisa dibilang ya Bang ya. Iya, Sedang berprogres? iya, Insya Allah. insya Allah. Insya Allah. Kalau misalnya kegiatan ini ada nggak sih event-event tertentu? Sebentar lagi kan kita Idul Adha ya Bang ya. Nah itu ada nggak? Ada. Kalau di sini namanya baru aja launching, namanya bujuran berkurban. Bujuran berkurban. Ya. Apa tuh Apa Mas? itu? Acara apa tuh? Benar-benar berkurban itu artinya jelas. Iya. Jujuran. Bujuran. Bujuran berkurban. Sebelumnya kalau di Jawa itu kami bikinnya urban berkurban. Ya, kalau diadaptasi ke Banua ini namanya bujuran berkurban, yang mana kegiatannya kita sebagai umat Muslim belajar untuk berkorban. Jadi ada kurban, ada korban. Kalau kurban itu lebih ke hewannya, tapi gimana kalau orang yang mau secara esensi ya, esensi berkurban, mengikis rasa cintanya itu dengan kalau kita cinta harta, ya mau punya duit 20.000, kita korbankan itu untuk kegiatan ini gitu. Jadi kita sistemnya sedekah patungan kurban, yang nantinya jadi 1 hewan, 2 hewan, 3 hewan secara bersama-sama gitu. I see. Sedekah kalau mau menarik juga ya. Yang nantinya si hewan itu kita sembelih, kita potong-potong, kita masak, kita bagikan ke orang yang membutuhkan gitu secara bersama-sama. Bujuran berkurban. Nah, Mas Shiba, kalau tadi kita berbicara terkait kegiatan rutin ya yang dilaksanakan. Bang Shiba, Mas atau Bang ya? Bang aja deh ya, Bang Shiba gitu. Ya. Bang Shiba katanya juga ini fokusnya kaligrafi. Oh iya, Boleh dong diceritain Bang, ini ada apa aja? Kalau kaligrafi itu tuh saya mengenal tentang kaligrafi itu pas waktu ngekampus di UIN Antasari. Kebetulan di UIN Antasari itu ada OKM namanya SSLK Al-Banjari. Apa tadi Bang? SSLK Al-Banjari. Oke. Singkatan ya itu ya? Singkatan dari Sanggar Seni Lukis dan Kaligrafi Al-Banjari. Dimana sanggar itu tuh mengajarkan tentang kaligrafi. Dan uniknya pas waktu saya gabung di Al-Banjari itu, waktu itu tuh target saya bukan kaligrafinya, tapi mencari teman-teman yang hobi dalam seni lukisnya waktu itu. Awalnya. Iya, awalnya. Soalnya kan pas waktu pertama kali datang ke Banjarmasin waktu itu, hobi grafiti ini udah ada. Hobi grafiti ini udah ada, tapi nggak tahu nih siapa para seniman-senimannya di Banjar nih. Jadi nyari temennya dulu. Iya, di nyari sini. temannya. Kebetulan masuknya UIN Antasari, dan kebetulan di UIN Antasari itu hanya ada OKM yang bergerak di bidang seni lukis itu hanya Sanggar Seni Lukis tadi, Al-Banjari tadi. Oke, dan kaligrafinya juga sekarang dikombinasikan dengan street art dakwah juga ya Bang ya? Iya. Itu gimana Bang? Abangnya kah yang mengajari gitu kaligrafi kalau misalnya ada peserta yang datang atau bagaimana sistemnya? Mungkin kalau kaligrafi dan grafiti itu beda jauh lah sebenarnya. Iya. Beda jauh, yang mana kaligrafi itu seni tulisan, kalau grafiti itu seni jalanan atau seni dinding lah. Nah, dan kebetulan latar belakang saya dulu tuh kan tadi kan saya ada bilang kan pertama kali ke Banjarmasin. Dulunya saya bukan di Banjarmasin berdiam, tapi netapnya di Arab sana. Di Arab. Jauh-jauh ya dari sumber kita hari ini orang Bandung, orang Arab gitu. Boleh dong Bang ya? Di Arab sana. Nah, di Arab sana grafitinya itu kombinasi antara alfabet dan abjad. Alias ya tadi tulisan Arab. Pas pertama kali ke sini ternyata belum ada nih yang grafitinya menggunakan abjad. Abjad alias tulisan-tulisan Arab. Dan ya tadi karena belum ada, kita pakailah gaya ini waktu itu.
dan akhirnya bekerja sama juga dan dimasukkan ke dalam kegiatan rutin yang ada di Street Art Street Art Dakwah. Dakwah. Ada apa aja? Clay, kaligrafi, graffiti, sketch gitu ya, sketch. Sketchnya, apa lagi ya? Banyak. Banyak. Kurang lebih kalau di ini sih baru itu sih. Dan bisa berkembang terus tuh. Ya. Betul. Karena ngomongin seni juga nggak ada habisnya ya, Cis ya. Bener, seni ini banyak banget. Orang apa namanya rambut dikepang aja sekarang jadi seni ya. Beneran itu. Ya. Nah Mas, ngomongin soal yang graffiti lagi tuh Mas. Tadi berarti sampai saat ini karya yang sudah dihasilkan dari Street Art Dakwah di tembok-tembok itu udah berapa Mas? Di tembok. Yang ada di Banjarmasin? Kalau di Banjarmasin tadi pertama di Kataco tadi, di Kafe Kataco. Yang kedua itu di jalan mana yang kemarin tuh belum puasa? Dahlia. 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 Nah, di Dahlia itu agak sedikit ada Boleh ceritakan. boleh tuh cerita Kita juga tuh. akan dengar cerita-cerita menarik ya. Karena deh. pasti kan biasanya masyarakat agak gimana gitu Mas tentang Apakah dia mau vandalisme ini coret-coret di sana iya tuh. gitu kan? Itu harus itu memberikan gimana tuh pemahaman Mas? juga Apakah kan ada Abang ya? ceritanya itu? Ya, kalau awalnya sih memang kita bikin ya gambar gitu. Izin dulu. Ya. Ya datang, izin dulu, ada tembok nih, izin dulu. Yang punyanya tuh udah oke. Gambarnya mau kayak gini, kita desain dulu. Kayak gini gambarnya, oh, oke ini bagus. Nah, bujuran. Gambar lah, pas lagi gambar udah setengah jadi, itu ada warga yang datang, ini gak apa? Cenah. Ini apa? Kok bikin kayak gini, dan sebagainya. Ini jelasin lah gitu, kalau ini adalah Street Art Dakwah. Ini ingin menyampaikan pesan, mengingatkan tentang perjalanan peta kehidupan gitu. Lantas setelah itu hapus katanya. Kenapa? Kenapa dihapus? Karena ini gak izin. Yang punyanya udah Approve. ACC kok. Ini kan tembok umum katanya gitu. Harusnya izin dulu ke RT, cenah. RT, RW, kecamatan dan sebagainya sampai presiden mungkin. Panjang ya. Agak repot juga ya dalam berkarya itu kayak gak diizin. Kenapa Kayak gitu? dibatasi gitu Padahal awalnya itu coret-coret ampun lah. Apa? Camuh. istilahnya. Biasanya kan gitu. Ya, kami hapus kan rapihin. Di blok dulu. Di blok harusnya. dulu, iya. Padahal gratis juga kan, mereka nggak ngeluarin harta. Gitu sih ternyata masih ada aneh gitu mungkin di sini. Oknum-oknum ya Bang ya, yang bisa dibilang agak mempersulit ya. Enggak, entah sih, maksudnya entah kalau di Jawa itu aman aja, udah biasa. Mungkin di sini karena rancak di beberapa daerah belum terbiasa aja sih. Perlunya edukasi sih. Kasih pelancar aja. Terus yang itu Lancar, kasih cinta solusinya ya. gimana tuh Mas? Akhirnya jadi. Apakah jadi atau enggak tuh Bang? In the end of the day, do you Tetep. guys make it or not di Ya. tembok itu? Lebih ke apa ya? Lebih ke ada beberapa pesan-pesan yang harus dihapus untuk lebih ke toleransi dalam beragama. Berarti tetap mungkin. harus dikurasi lagi kayak gitu ya. Tentang apa yang akan digambarin gitu kah? Dari masyarakat agak nggak setuju apa gimana? Sebenarnya bukan dari beberapa masyarakat aja. Oh. Ya, tapi hal apa sih Bang yang maksudnya yang menjadi penolakan dari sisi apanya sih dari situ? Maksudnya kalau kami dengar ceritanya kan kayak there's nothing wrong about it Iya. kan ya, tapi saat itu tuh apa yang diprotes Bang? Yang diprotes saat itu ketika ada tulisan surga neraka. Gitu. Maksudnya kan aku tuh nulisin peta perjalanan kehidupan dari alam ruh, alam kandungan, alam ini sampai perjalanan padang mahsyar dan sebagainya. Hingga surga neraka ya. Kalau di Google tuh adalah gitu ya sebenarnya. Nah, ini kenapa ada surga dan neraka itu? Kayak mengarahkan banget gitu dan sebagainya. I see. Kayak gitu-gitulah. Dan itu adalah cerita ibarat tantangan yang dihadapi ya oleh Iya. para komunitas street art Street art dakwah dakwah. di kota Banjarmasin. Tapi kalau misalnya sudah menjadi culture dan sudah awareness-nya lebih tinggi itu akan menjadi hal Iya. yang nggak masalah Lumrah, lagi ya Bang. jadi ya, lumrah nanti. kan. Iya. Maksudnya in the end of the day kita juga akan kembali ke sisi Tuhan begitu. Masalah tentang kita menerima atau tidak saja dengan fakta itu ya kan. Ya, ternyata tembok bisa bersuara. Ternyata tembok bisa bersuara dan mengingatkan juga Cisa. Iya. Tapi Ada juga kalau misalkan itu di temboknya. Kemarin baru aja kita bikin galang dana bersama beberapa yayasan, bikin lukisan tentang Palestina, dikirimkan ke Bandung, dilelang, dan alhamdulillah juga itu jadi terlelang baru 3, semuanya 7 karya, baru terlelang 3 ya, 150 juta dapat. Gitu. Lumayan ya. Ternyata bisa menghasilkan cuan juga Iya. loh. betul, tapi yang harus digarisbawahi adalah ini adalah non-profit organization kan ya Non-profit, Bang ya. non-profit.
Jadi ibaratnya tuh ketika berdakwahnya itu dilakukan secara gratis. Makanya sistemnya volunteering ya tadi ya Bang ya. Oke. Tapi boleh dong kita Bang Shiba di-spill juga kegiatannya pas Ahad produktif itu apa aja gitu. Jadi kami ada bayangan karena kan kadang kita kayak baru kenalan agak bingung ya Bang ya. Bener. Kita mau ngapain. Apalagi gitu. besok kalau mau join ya. Kalau mau Nah, join itu. minggu depan. Masih lama hari Minggu. Kalau di Ahad produktif itu kan dalam 1 bulan ada 4 minggu. Kadang 5. Kadang 5. Jadi kadang dari kalau misalkan 4 minggu, 3 minggunya itu kita isi dengan sketching, diskusi bareng dan lain-lainnya. 1 minggu yang lainnya itu kita kalau bisa turun ke jalan, cari tembok, ngegambar. Oh. Berarti kalau misalnya setiap karya itu biasanya apa namanya? Kayak menggabungkan berapa orang untuk menghasilkan satu karya di satu tembok gitu, Mas? Tergantung lah. Kadang ada para seniman tuh kan mau ngeangkat karyanya sendiri. Dia nggak mau ngegabung-gabung karyanya. Itu ada. Tapi ada juga yang saling kolaborasi lah istilahnya tuh. Ada juga. Dan ya tadi dalam 3 minggu yang awal tadi di situ kami menyusun konsepnya. Menyusun konsep. Di minggu terakhir kalau udah ada barang, ada duit untuk beli alat-alatnya, baru turun ke jalan untuk menggambar. Kalau yang 2 tadi, Mas, dua apa namanya dinding yang udah digambar itu apakah karya dari satu orang apa karya bareng-bareng? Barang-barang itu. Bareng-bareng semua ya. Karena itu tadi membiasakan dulu habit bermuralnya. Kalau misalkan udah bareng-bareng terus punya karakter masing-masing, terbiasa, nanti kita disebutnya jamming. Masing-masing gambar misalkan Shiba, Ruby, gambarnya beda tema, tapi barengan gambarnya gitu. Sesuai karakternya masing-masing aja, stylenya masing-masing gitu. Karena setiap seniman juga punya stylenya masing-masing Ya. Bang ya. Oke, tadi kalau menjelang kurban ini adalah bujuran mbak kurban ya, Nggih. jadi eventnya. Ya. Tapi event kita bilang event ya kan. Event. Tapi ada juga nggak sih Bang mau ngelukis kah mural juga di Iya, ada juga. itu kapan 27-nya? 27-nya berbarengan sambil biniannya pada masak, lakiannya pada nyiapin buat properti berkarya gitu. Jadi kita sediakan juga tulisan yang kosong gitu, sketsanya aja. Nanti siapapun yang mau nyoba pengen gini ya cara melukisnya tuh gitu. Cara nyemprot tuh kayak gini. Ada experience-nya lah. Oh ya. Ada experience. Berarti kayak semisal nanti kita datang ke sana tuh kita bisa nyobain buat gambar gitu ya, Boleh, Mas ya? boleh. Iya. Tapi follow dulu IG-nya deh, kayaknya di IG-nya nggak Bang? Ada Apa Apa tuh namanya? IG-nya? Street Art Dakwah Banua. Street Art Dakwah Banua. Dikepoin dulu supaya nggak bingung-bingung banget ya Sini. kan? Street Art Dakwah Banua. Nah, besok kalau misalnya pemirsa pengen nyobain ya dulu ya, bisa langsung datang pas tanggal 27 berarti, Mas. Apa Nggih. kapan? Pas tanggal 27-nya. 27-nya. Atau mau jadi volunteernya boleh. Nah, Kalau jadi volunteernya ada persyaratannya nggak, Mas? ada. Langsung Nggak aja. ada. Mau aja. Beneran nih langsung aja. Beneran. Ada ini ada paling masuk ke Grup Google WhatsApp. Form. Grup. Google Form. Google Formnya aja. Mungkin cek aja IG kita. Ya cek Di situ ada postingannya. Oke, berarti dibagi dua, ada jadi volunteering sama ada juga jadi penonton aja ya. Kalau mau jadi penonton ya udah datang aja ngelihat gitu. Bisa nggak gitu Bang? Boleh Bisa, ya? boleh. Lihat aja. Oh. Kamu mau datang mau makan aja kan nanti? Iya, tahu. Tahu sih. Tapi nggak apa-apa kan nanti bisa nyoba juga, Dil. Barangkali kamu nanti juga jadi tertarik loh. Iya, siapa sama tahu aku jadi gambar-gambar. seniman kan. You never know. Kan udah jadi seniman. Iya betul. Singing. Sing. Sekali Singer, jadi seniman. Super sing. Wah, tapi kita juga akan hari ini ngebawa apa aja nih Bang? Oh iya nih. Kita kan ngomong dari tadi dah terkait perjalanannya Benar. juga, cerita-ceritanya juga. Tapi hal-hal yang Alat-alat khusus mungkin perlu ya, ada nggak? diketahui oleh pemirsa gitu kalau mau memulai seni art ini apa-apa aja. Karena tadi Dila tuh fun fact ya pemirsa, ternyata juga ada female dan juga male. Nah, Saya itu baru loh. tahu gitu Pilot, ya kan? female sama male. Tuh membedakan hasil semprotan kah atau? Iya. Oke. Mungkin sebelumnya lah kalau kita berbicara tentang street art itu masih banyak lagi seni-seni jalanan. Terutama salah satunya itu graffiti dan mural. Graffiti dan mural pun beda. Graffiti itu rata-rata mainnya di alfabet, huruf-huruf, dan rata-rata juga menggunakan pilok. Pilok itu yang mana? Pilot yang ini.
ini ya? Apa bedanya? istilahnya tuh? Spray pen, Oh, spray pen. Aerosol, Gitu. cans. cans. Acrylic. Itu lokal. Oh, ini lokal. Ini Oh. luar. Ini Lokal juga sih. Lokal juga. Lokal juga, tapi yang ada di Banjarmasin hanya ada itu. Oh, Yang ini pojok ini. Iya. Oh, ini dari mana? Kalau ini kan hampir rata-rata di luar. All shop berarti beli ya. Makanya kenapa kita mau buka toko. Oh, I see. Untuk memfasilitasi teman-teman daripada beri keluar dari luar, kita ada lagi di sini besok. Betul, supaya nggak jauh-jauh PO Bener. ya, seminggu nunggu ya kan Kalimantan. Oke, berarti ini adalah salah satu contohnya ya Bang ya. Oke, tapi tadi yang bikin penasaran juga adalah karena ini NGO atau komunitas yang nggak ambil profit, modalnya dari mana Bang? Modalnya Ya kan? itu. Modalnya modal pribadi kah? Atau Patungan memang mungkin? patungan atau bagaimana? Ya karena yang namanya hobi ya. Kalau hobi memang dasarnya apapun dikeluarkan gitu ya sebenarnya. Dari pribadi sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada proyekan mural, nah itu beda lagi, bukan di Street Art Dakwah. Ada lagi. Kita punya lagi, tapi yang mendorong komunitas ini gitu. Ya, STARDS namanya. Apa stand? Street Art Dakwah Space. Oh, Gitu. I see. Berarti nyari modalnya di sana ya Bang Ya, ya? kalau ada proyek-proyekan kan itu masuknya ke ada masuk pribadi, ada beberapa persen untuk kegiatan komunitas gitu. Oke. Daya dorongnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Penyanyi kita kayak tertarik gitu. Apakah ini anggotanya? Dan Loh itu yang cowok seniman juga tuh Oh, dulu tuh. seniman apa tuh, Man? Seniman ini. Penyanyi dia. Penyanyi iya kita. kan, artis ya Bener. kan. aku baru inget Apa tuh? ada juga sih beberapa yang donasi gitu, tiba-tiba perbanyak dong pesan-pesan dakwahnya, mau kirim nih uang ke Quri Street Art Dakwah. Jadi boleh juga sih kalau mau berdonasi ke kita gitu. Betul. Kalau donasi habis itu minta, Mas tolong gambarin di sini Mas, dikasih duit ini. Ah, itu project masuknya. Oh, akhirnya proyek I see. Itu barangkali ya. di kafe-kafe ada nggak sih sudah? Oh iya, biasanya kafe-kafe minta digambarin gitu Karena Mas. kan kalau kita ngomongin mural di kafe-kafe udah lumayan banyak ya Bang ya. Tapi saya belum pernah ngelihat yang ini, yang maksudnya ada unsur islaminya atau lebih Culture jarang. tapi ada dakwahnya gitu ya. Jadi sambil ngape ya kan. Karena baru 5 Ingat bulan. pulang, Iya, ingat, gitu. Ingat sholat tinggal pulang. Iya. Gitu Karena ada. baru 5 bulan juga kan masih adaptasi kita gitu. Tapi kalau di Bandung udah banyak. Udah banyak alhamdulillah. Oh. Sampai kalau kawan di Lampung itu gacoannya itu sama teman-teman Street Art Dakwah. Gacoan-gacoan gitu. Mural-mural gacoan. Dimuralin gitu ya Mas ya. Iya. Berarti tetap ada nuansa islaminya gitu. Enggak sama aja, tapi ada di sisi, maksudnya itu jadi proyekan aja. Oh, aja. buat dana ya itu tadi ya. Buat dana bensin apa Iya. gitu, kopi ya. Karena kan tadi kalau ngomongin dakwah banyak hal yang bisa diangkat ya Bang ya. Tapi gini, Kak, yang namanya dakwah itu bukan kita jadi minta uang, sebenarnya kita yang harus mengeluarkan gitu. Karena kita yang butuh dakwahnya gitu. Iya, kita yang ingin menyebarkan itu Iya, ya, kita yang Mas, ya. menyebarkannya. Ilmu-ilmu juga. Manfaat kalau kita Iya, nge-volunteering Iya. di street Manfaatnya. art dakwah. Kira-kira apa? Boleh dong diberikan kepada pemirsa supaya tahu mereka jadi kalau semua ikut akad Ya, ini. langsung tertarik gitu Langsung Mas, tertarik barangkali. gitu. Atau ini gua banget nih gitu. Betul, dari Bang Siba boleh. Siba dulu. Mungkin yang menarik di street art tadi, street art dakwah tadi ya tadi ada dua hal yang mungkin berbeda, tapi bisa bergabung di satu komunitas. Ya tadi tentang nilai keislamannya dan tentang seni jalanannya juga. Jadi mungkin kalau misalkan kita kalau mau menarik peserta, tergantung nih pesertanya mau tertariknya kemana, ke bidang streetnya atau ke bidang dakwahnya. Kalau dia tertariknya ke bidang streetnya, berarti kan kita tinggal ngekasih kalau bahasanya itu siraman rohani. Artinya sekali mendayung dua pulau terlampaui. Wih. Ya, kalau Bang Ruby gimana Bang? Ya, manfaat ya tadi. Manfaat ikut street art dakwah itu dari ada yang namanya berjuang, ada yang namanya berkorban. Biar relate ya. Kalau berjuang itu dari 100 ke 0. Kalau berkorban itu dari 0 ke 100 gitu. Jadi ketika udah punya potensi keilmuannya, yuk kita perjuangkan gitu untuk disebarkan gitu. Oke. Kalau yang dari berkorban, yang pengen bisa menggambar, pengen bisa mengaji dan lain sebagainya, kita harus berkorban
untuk belajar dari 0 ke 100. Yang meskipun terbata-bata, kita terima, ayo gitu kita belajar sama-sama. Jadi kalau mau belajar tentang Islam, belajar tentang berkesenian, yuk kita dari 0 ke 100 dan yang udah jago dari 100 ke 0 kita bareng-bareng. Oke, Ya, wow, khususnya luar niat. biasa. Bareng-bareng belajar berefleksi ya Bang ya, Iya. di Street Art Dakwah. Itu pesan untuk pemirsa juga ya. Dan kita tentunya paling dekat bertigaan ya. Bener. Nah mungkin Mas terakhir barangkali ada pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa. Terakhir Harapan? banget nih, ya Quotes, harapan. Ya boleh deh. Boleh. Ini sih baru. Siba. Teruskan dulu. Aku ada quote sih yang selama ini dari dulu sampai sekarang dipegang gitu dalam berkarya gitu ya. Khususnya quotesnya kayak gini lah. Lurusnya niat dalam berkarya adalah ketika penikmat karyamu bukan memujimu, tapi memuji penciptamu. Wih, menarik. Wah, Bang Siba ada? Apa Yola? Oke deh, terima kasih Terima Bang kasih, Siba dan juga Bang Ruby. Bang Ruby yang sudah hadir di ini Borneo. Terima kasih insight-insightnya menarik banget. Tapi kita cukupkan dulu ya Mas ya, Ya, di sini. Nanti kita mungkin bisa bertemu di lain hari. Insya Allah ya kita bisa Yang mau bertemu gabung lagi. DM aja. Nah, yang langsung mau kepoin ke Instagramnya ya pemirsa. Street art. Dakwah. Dakwah Dakwah. Banua. Nah, langsung itu di follow, dia. langsung ditanya. Dan Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tapi nanti setelah ini kita akan bertemu dengan teman-teman kita di seluruh Kalimantan, tentunya tetap di ini Borneo. Pemirsa, masih bersama Dila dan Cesa dalam ini Borneo, mengangkat karya dan budaya. Wow, kita tadi udah ngobrol dan berefleksi juga ya. Bener banget, kayak menarik banget. Aku baru tahu kalau misalnya kesenian tuh bisa digabungkan dengan dakwah, Dil. Betul. Oh, baru tahu juga pasti. Baru tahu. Langsung jadi kayak kayak mau coba deh karena kan bisa jadi tempat apa ya, tempat aman dan tempat berefleksi juga kan. Kadang kan tadi juga buat nongkrong pun bisa. Betul banget. Kalau misalnya mau ngepoin juga bisa langsung ke Instagramnya, barangkali besok mau join-join gitu, ngobrol-ngobrol dulu. 2 hari lagi ada eventnya juga Nah, ya kan. 2 hari ada eventnya juga. Bujuran Pekurban. Baik pemirsa, di segmen kedua ini kita akan bertemu dengan teman-teman kita Betul. di seluruh Kalimantan. Mungkin kita akan menyapa dulu. Kita akan sama-sama rekan kita yang sudah standby di studio TPRI-nya masing-masing. Halo teman-teman, selamat pagi. Apakah saya akan menjadi bener Wah, aja. lagi the one and Seperti only ya. biasa. Cisa yang paling ganteng karena kita ada wanita-wanita cantik yang sudah standby di sana. Benar. Mungkin kita akan menyapa dulu dari Kalimantan Barat. Halo, selamat pagi Oldies. Di sana sudah ada Oldies. Selamat pagi. Oke, kita sambil menunggu jaringan di Kalimantan Barat, kita akan coba Beralih sapa. dulu kali ya. Betul, di Kalimantan Timur ya. Ada rekan kita nih, ada Gita Indriani. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gita. Memang resiko LDR ya, ya kan? Kadang-kadang emang seperti terpisah ini. oleh jaringan. Kita akan coba kita Yang ke cek. Kaltara mungkin ya? Betul. Di Kaltara ada Fitriani. Fitriani Mayangsari. Halo Fitriani Mayangsari. Apakah terdengar suara kita di sana? Oke deh, sepertinya memang ada kendala ya Dil ya dalam jaringan kita. Mungkin kita akan memberikan informasi dulu mungkin ya Dil ya dari Kalimantan Selatan, dan nantinya kita juga akan menghubungi kembali teman-teman kita di Kalimantan yang lain, dan kita akan masuk ke dalam segmen kedua, Lintas Borneo. Baik pemirsa, informasi dari Kalimantan Selatan di Lintas Borneo kali ini seperti biasa kita memiliki 2 informasi. Untuk mengawali informasi yang pertama pemirsa, sulitnya mendapatkan solar bersubsidi serta dugaan praktik pungli di sejumlah SPBU menjadi sorotan para sopir angkutan di Kalimantan Selatan. Betul sekali, keluhan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat DPRD Kalimantan Selatan bersama pemerintah daerah, Pertamina dan juga aparat keamanan. Berikut informasi selengkapnya.
Pertamina, kepolisian, serta stakeholder terkait. Dalam forum RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, para sopir angkutan menyampaikan berbagai kendala saat mendapatkan solar bersubsidi. Selain panjangnya antrean dan keterbatasan akses BBM, mereka juga menyoroti dugaan praktik pungli yang dinilai masih terjadi dan membebani para pengemudi di lapangan. Para sopir berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan kemudahan pelayanan serta menindak tegas pelaku penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Aryadi Nur, menegaskan Pemprov Kalsel bersama aparat keamanan telah membentuk satuan tugas untuk melakukan pengawasan dan penanganan berbagai permasalahan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Penyaluran BBM itu tepat sasaran. Pemerintah bersama rakyat. Kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Muhyiddin pasti akan meminta masukan segala macam agar BBM bersubsidi itu tepat sasaran. Jadi pemerintah tidak berseberangan, pemerintah bersama rakyat. Ya. Itu yang paling penting poinnya. Sementara itu, Sales Area Manager Retail Pertamina Kalimantan Selatan, Bondan Triwibowo, menyatakan ketersediaan BBM di Kalimantan Selatan, baik solar bersubsidi maupun non-subsidi dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pertamina juga menegaskan akan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran atau praktik yang merugikan masyarakat dalam pelayanan di SPBU. Aman, penyaluran normal. Sebenarnya kalau bisa dilihat sekarang setelah aksi yang dilakukan teman-teman Sekutu tadi, sebelumnya tanggal 13, kemudian dilakukan penindakan oleh teman-teman APH, Bapak Ibu bisa lihat sekarang kondisi di SPBU untuk antrian JBT solar itu cenderung normal ya. Bahkan ya sebelumnya mungkin bisa lihat antrian panjang sebelum adanya aksi, sekarang sudah jauh berkurang gitu ya. Jadi memang akar masalah sepertinya pelan-pelan sudah berasa terurai. Melalui rapat ini, DPRD Provinsi Kalsel berharap terbangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, dan para sopir angkutan untuk memastikan distribusi solar bersubsidi berjalan tepat sasaran serta bebas dari praktik pungli dan penyalahgunaan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga bahan pokok seperti ayam potong mulai alami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir. Betul sekali pemirsa, meningkatnya permintaan masyarakat menjadi salah satu faktor kenaikan harga ayam potong di Banjarmasin. Berikut informasinya. Harga ayam potong di Pasar Antasari Banjarmasin alami kenaikan harga jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Harga ayam potong yang biasanya berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Seorang pedagang ayam Sarinah mengatakan tidak terlalu mengetahui penyebab kenaikan harga ini. Namun melihat dari meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha, diperkirakan menjadi salah satu faktor kenaikan harga ayam ini. Ya, harus sempat pun kayaknya berapa kali, soalnya undang aja naik gitu. Oke, tapi berapa nih sekarang? Biasanya kayak ini paling 40-an, ini perang 45-an. Perang 45 lah. Dari kapan naiknya nih Bu? 2 harian. 2 harian lah. Ini emang menjelang Idul Adha kah Bu naiknya nih? Ya, biasa sudah kalau anak lebarannya kan naik gitu. Tapi kemungkinan minggu dekat lebaran kira pasti ada kenaikan lah lagi biasanya. Biasanya di angka berapa biasanya Bu kalau Idul Adha nih naiknya? 50-an adalah? Adalah 30-an lah. Ya, itu kan sampai pernah sampai 50. Paling tinggi itu malam pesawat berapa? Ya 4 kan. Meski alami kenaikan harga, masyarakat tetap membeli ayam untuk rumah tangga sehari-hari. Salah seorang pembeli, Rina, mengaku kenaikan harga di berbagai bahan pokok, salah satunya ayam, memang sangat terasa. Namun dirinya tetap membeli karena ayam menjadi salah satu kebutuhan pokok sehari-hari.
Enggak masalah kalau untuk makan sendiri. Cuman kalau untuk jualan mungkin ya Nggak mempengaruhi ya, Bu ya? Soalnya juga semua bumbu naik, ini naik, itu naik, aduh. Para pedagang berharap harga tidak mengalami lonjakan terlalu tinggi agar daya beli masyarakat tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Baik pemirsa, itu tadi dua informasi ya Dila dari Kalimantan Selatan. Kita akan menghubungi kembali teman-teman kita di daerah Kalimantan yang lainnya. Halo, nah mudah-mudahan kali ini jaringannya sudah baik ya Dila ya. Kita akan langsung saja mendengarkan informasi dari Kalimantan Barat. Di sana ada rekan kita Oldis. Silahkan Oldis untuk informasinya. Baik, terima kasih Dila dan Cisa dari Kalimantan Barat. Informasi pertama, Sambas. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Sambas menggelar razia besar-besaran di blok hunian warga binaan bersama dengan tim gabungan TNI, Polri, dan BNN Kabupaten Sambas. Langkah ini diambil sebagai upaya deteksi dini dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di tengah kondisi rutan yang melebihi kapasitas. Dan berikut laporannya untuk Anda. Ketertiban di Rutan Kelas 2B Sambas kembali diperketat melalui penggeledahan mendalam di setiap kamar hunian warga binaan. Dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Andrias Dwi Pujoyanto, tim gabungan menyasar barang-barang terlarang seperti kabel liar, besi, hingga senjata tajam yang berpotensi memicu kerawanan. Penyisiran ini merupakan komitmen berkelanjutan pihak rutan untuk memastikan lingkungan hunian bersih dari peredaran barang ilegal. Kepada petugas, Karutan meminta tetap terus meningkatkan semangat dan menjaga komitmen untuk tidak membawa barang dilarang ke dalam rutan. Jika ditemukan HP atau narkoba, setiap warga binaan akan diberikan tindakan tegas sesuai SOP yang berlaku. Saat ini jumlah warga binaan di Rutan Kelas 2B Sambas mencapai 421 orang. Sementara kapasitas sebenarnya hanya untuk 250 orang. Dari hasil gelar razia, petugas menyita alat elektronik, kipas angin, pemanas air, hingga korek api, dan tidak ditemukan adanya obat terlarang atau narkoba. Pada petugas kami terus meningkatkan atau selalu mensupport, menyemangati mereka untuk selalu menjaga komitmen untuk tidak membawa barang-barang yang dilarang, dan juga apabila di dalam kamar hunian terdapat barang-barang yang dilarang, kami perintahkan untuk menyita, dan juga apabila ada HP khususnya atau narkoba, kami akan menindak warga binaan tersebut sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku. Yang sudah kami laksanakan tadi dapat kami sampaikan, ada beberapa alat-alat yang dilarang, dan yang lainnya alhamdulillah tidak ditemukan narkoba pada kegiatan razia kali ini. Meski tidak ditemukan narkoba, petugas tetap menyita sejumlah barang terlarang lainnya seperti pemotong kuku, charger handphone, dan instalasi kabel ilegal. Seluruh barang bukti tersebut langsung didata untuk kemudian dimusnahkan guna meminimalisir risiko kebakaran akibat konsleting listrik maupun gangguan keamanan lainnya. Razia berkala ini diharapkan mampu menjaga kondisi Rutan Sambas tetap kondusif dan mematuhi peraturan permasyarakatan yang berlaku. Dari Kabupaten Sambas, Roni melaporkan. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasi masih dari Kabupaten Sambas. Polresta Sambas memperketat pengawasan dan penindakan terhadap sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPP dengan modus pengiriman pekerja migran non-prosedural ke Malaysia. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, PPA Satreskrim Polresta Sambas mencatat penurunan kasus berkat gencarnya sosialisasi dan penyelidikan mandiri di lapangan. Berikut informasi selengkapnya. Geliat pengiriman pekerja migran secara ilegal kini semakin diwaspadai pihak kepolisian. Unit PPA Satreskrim Polresta Sambas mengungkapkan, para pelaku kerap menggunakan modus penipuan lowongan kerja melalui media sosial maupun bujuk rayu dari orang terdekat. Korban diiming-imingi gaji fantastis hingga puluhan juta rupiah. Namun setibanya di Malaysia, mereka justru dieksploitasi, menghadapi banyak potongan gaji, hingga penahanan dokumen penting seperti paspor dan KTP.
Kanit PPA Satreskrim Polres Sambas Aibda Harmani Saputra mengatakan, banyak kasus penipuan menjanjikan gaji fantastis, malah diabaikan dan tidak digaji. Tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini, unit PPA menangani 2 kasus, satu sudah P21 di Kejaksaan, dan satu lagi masih berjalan. Hingga Mei 2026, tren kasus TPPO di Sambas diklaim mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, polisi mengaku kerap menemui kendala di lapangan karena sikap tertutup dari masyarakat. Banyak korban enggan melapor lantaran agen atau pihak yang merekrut mereka masih merupakan bagian dari keluarga sendiri. Di antaranya dari modus penipuan, banyak kasus penipuan sih Pak. Modusnya yang menyatakan bahwa bekerja di sana dengan gaji sekian, dengan gaji yang fantastis, namun pada saat berangkat malah yang bersangkutan tidak punya pekerjaan. Nah, ibaratnya ditipu berangkat di sini, disuruh ngurus surat menyurat, berangkat di sana malah diabaikan, kebanyakan dari situ Pak. Dan bahkan ada yang tidak sempat digaji. Untuk 2026 sampai bulan Mei itu 2 kasus Pak. Yang sudah selesai sampai P21 di Kejaksaan itu 1 kasus, dan 1 kasus lagi masih berjalan. Secepatnya akan kami selesaikan juga untuk P21 itu aja Pak. Guna mencegah jatuhnya korban baru, Polresta Sambas mendorong sinergi antara Dinas Sosial, Disnaker, P3MI, hingga aparatur desa. Warga diimbau untuk selalu mengecek profil perusahaan, meminta pertimbangan dari mantan pekerja migran yang sukses, serta menyimpan nomor kontak darurat petugas atau perwakilan KJRI di Malaysia sebelum memutuskan berangkat. Dearoni, TVRI Kalbar, melaporkan. Dan demikianlah 2 informasi dari Kalimantan Barat. Kembali kepada studio Cisa dan Dila. Dari Kalimantan Barat, kita akan beralih ke rekan kita yang ada di Kalimantan Timur. Sudah ada Gita Indriani. Kita silakan 2 informasinya. Baik, di Kalimantan Timur terdapat 2 informasi. Informasi pertama, Kalimantan Timur ditargetkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan manajemen talenta secara penuh di seluruh kabupaten dan kota pada tahun 2026. Hingga saat ini, sebanyak 5 daerah di Kalimantan Timur telah mulai menerapkan sistem tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dapat menerapkan sistem manajemen talenta pada tahun ini. Dari total 11 daerah termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 5 daerah telah melaksanakan penerapan manajemen talenta. Capaian itu dinilai cukup positif karena telah mencapai sekitar 45% dari target keseluruhan. Pemerintah pun optimistis 6 daerah lainnya dapat segera menyusul sehingga Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem tersebut secara menyeluruh. Penerapan manajemen talenta dianggap penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara atau ASN, sekaligus memastikan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah berjalan lebih efektif. Dari 11 daerah termasuk provinsi sudah 5, tinggal 6. Jadi saya berharap Pak Gub minta tolong dan kami memberikan apresiasi yang tinggi karena sudah 5 dari 11. Sudah 45%, tinggal 55% lagi. Mudah-mudahan menjadi provinsi pertama se-Indonesia yang 100% tahun ini bisa menerapkan manajemen talenta. Pemerintah berharap penerapan manajemen talenta di seluruh daerah dapat meningkatkan kualitas ASN dan memperkuat pelayanan publik di Kalimantan Timur. Afifah Dimpos Ramlang dari Samarinda melaporkan. Informasi kedua, antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kalimantan Timur. Kehadiran siaran gratis melalui TVRI sebagai official broadcaster dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap tingginya minat masyarakat terhadap sepak bola dunia. Berikut informasi selengkapnya. Komunitas pecinta sepak bola di Samarinda menyambut positif penayangan Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Kehadiran siaran nasional ini dinilai memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola dunia.
Piala Dunia 2026 disebut menjadi momen bersejarah karena hadir dengan format baru yang berbeda dari edisi sebelumnya. Antusiasme masyarakat pun semakin meningkat, terutama di kalangan komunitas pendukung klub sepak bola dan pecinta olahraga di Kalimantan Timur. Anggota komunitas sepak bola di Samarinda, Maulana Farizi, menilai euforia Piala Dunia bukan hanya dirasakan penggemar sepak bola, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan bagi komunitas dalam mendukung tim dan negara favorit mereka. Dengan adanya tayangan gratis ini untuk masyarakat Indonesia, saya terutama sebagai masyarakat Indonesia sangat bersyukur gitu atas adanya tayangan ini gitu, karena saya sebagai penikmat sepak bola juga saya perlu nonton sepak bola Piala Dunia ini karena memang Piala Dunia 2026 ini sejarah bagi saya. Oke, tapi kalau dari kacamata melalui tayangan gratis dan dukungan berbagai komunitas, Piala Dunia 2026 diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat kebersamaan serta kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola dunia. Afifah Asrul dari Samarinda melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Timur, kembali ke Dila dan Keisa di Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur. Kita akan beralih ke Kalimantan Utara. Di sana sudah ada rekan kita Fitriani Mayangsari. Silahkan dua informasinya. Baik, terima kasih Adila dan Cisa. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Korem 092 Maharaja Lila menyerahkan hasil kegiatan karya bakti di Pondok Pesantren Al-Khairat Tanjung Seler. Program yang mengusung tema implementasi pembinaan teritorial TNI AD ini mencakup berbagai pembangunan fasilitas fisik sekaligus kegiatan non-fisik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah. Di Tanjung Selor menjadi lokasi penyerahan hasil kegiatan karya bakti TNI Angkatan Darat. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata implementasi pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat dalam membantu kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Berbagai agenda non-fisik yang bermanfaat bagi generasi muda, seperti pembinaan kesadaran bela negara, kegiatan pembinaan mental atau bintal, bimbingan belajar non-formal, hingga penyuluhan penerapan pola hidup sehat. Dalam karya bakti ini, Korem 092 Maharaja Lila telah menuntaskan sejumlah rehabilitasi fasilitas penting. Di antaranya adalah pembangunan 6 kamar mandi dan toilet, serta penyediaan sarana air bersih berupa 2 unit tandon air untuk kebutuhan santri. Karya bakti di pesantren, beberapa item sudah disampaikan juga tadi oleh Kasiter. Jadi perbaikan WC, MCK, kemudian yang sudah lama tidak terpakai. Berapa tahun Pak nggak terpakai? Sekitar 4 tahun, 5 tahun ya. 4 tahun ya, 4 dan tahun. Memang sangat dibutuhkan oleh para santri. Dan tadi kita melihat betapa antusiasnya santri karena dengan sedemikian banyaknya santri ini biasanya antri untuk ke MCK, jadi ke toilet dan mandi, sehingga sangat dibutuhkan. Dengan adanya ini kami juga berharap semoga bisa bermanfaat dan juga bisa digunakan dengan jangka waktu yang panjang. Beberapa tempat manunggal air, kemudian kegiatan RT/LH ya, tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten. Dan kita juga masih akan melihat juga beberapa pesantren-pesantren ke depannya yang membutuhkan akan kita bantu juga, Pak. Pihak pesantren menyampaikan apresiasi yang tinggi atas bantuan dari TNI. Kehadiran fasilitas ini dinilai sangat membantu kebutuhan dasar santri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya terkait kebutuhan sanitasi yang layak. Melalui karya bakti ini, Korem 092 Maharaja Lila berkomitmen untuk terus menjadi solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Kalimantan Utara. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Informasi selanjutnya, sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk Kota Tarakan menjadi perhatian warga. Selain memiliki bobot hampir 1,1 ton, sapi jenis limosin bernama Mike Tyson ini juga memiliki nilai fantastis hingga ratusan juta rupiah. Sapi kurban Presiden tersebut dirawat di salah satu peternakan di Kota Tarakan. Mike Tyson didatangkan sejak Agustus tahun lalu dengan bobot awal sekitar 500 kg. Setelah menjalani perawatan intensif, bobotnya kini meningkat hingga hampir 1,1 ton.
Untuk menjaga kondisi tubuhnya, sapi tersebut diberi pakan berupa ampas tahu dan rumput setiap hari. Pemberian vitamin dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan juga dilakukan secara rutin. Perawat sapi Arman mengatakan biaya pakan Mike Tyson mencapai puluhan ribu rupiah per hari. Meski menjadi sapi kurban presiden, perawatannya tetap dilakukan sama seperti sapi lain namun dengan pemeriksaan kesehatan yang lebih intensif. Dengan ukuran tubuh dan kondisinya saat ini, Mike Tyson menjadi sapi dengan nilai tertinggi di peternakan tersebut. Harganya ditaksir mencapai 105 juta rupiah. Pihak peternakan saat ini masih menunggu jadwal pengiriman sapi kurban presiden ke lokasi penyerahan. Sejak didatangkan itu bulan 8 kemarin. Kemudian kondisi sapinya sehat. Kami juga di sini rawatnya bagus kan. Kalau setiap hari itu makannya ampas. Kemudian setiap bulannya kami di sini suntik vitamin pasti. Kan makannya rutin. Kami jaga full sampai kadang jam 9 atau jam 10 malam. Keberadaan sapi kurban presiden bernama Mike Tyson ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Tarakan. Terutama karena ukuran tubuhnya yang besar, nilai jual yang tinggi, serta perawatan yang intensif. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Utara, Mayang Sari kembali ke Adila dan Cisa di studio Kalimantan Selatan. Terima kasih informasinya dari Kalimantan Utara. Kita akan beralih ke informasi terakhir dari rekan kita di Kalimantan Tengah, ada Eka Risti Hartani. Eka, silakan informasinya. Baik, terima kasih Cisa dan Dila. Kali ini informasi dari Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah secara responsif menjawab berbagai isu strategis dan juga krusial terkait pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di bumi Tambun Bungai. Berikut informasi selengkapnya. Menepis kekhawatiran publik terkait penyesuaian anggaran daerah, Gubernur Kalimantan Tengah memberikan komitmen bahwa program Pro Rakyat dipastikan tetap berlanjut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap memprioritaskan alokasi anggaran untuk jaminan sosial dan tepat sasaran. Masyarakat khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan daerah. Kemudian juga pemerintah provinsi juga terus mendorong untuk sinergi dan dukungan semua pihak, termasuk media massa dalam menyampaikan informasi pembangunan secara objektif, edukatif, dan konstruktif pada masyarakat. Melalui dialog yang seperti ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan insan pers semakin baik, terbuka dan saling mendukung dalam menjaga kondusivitas daerah, serta percepatan pembangunan di Kalimantan. Isu strategis lain yang menjadi sorotan adalah kelayakan fasilitas publik, khususnya optimalisasi marka jalan. Gubernur menegaskan bahwa masukan dari media merupakan potret real yang sangat dibutuhkan pemerintah. Bisa merapikan RT Melono, ruang terbuka hijau, transmigrasi ini ya kan, bisa membuat lapangan sepak bola untuk di Provinsi Tengah di Panglambun, masih bisa membuat kanal, buat depot untuk membangun untuk membackup Plastik Merah Putih nanti untuk MBG kan gitu, masih bisa membangun walaupun di tengah efisiensi begini ya kan. Ya doakan aja ya, semoga berjalan ya. Tolong diawasi semua proyek yang saya sampaikan tadi ya. Jangan sungguh-sungguhan, tembak aja, tapi jangan ngawur nembaknya ya. Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi atas peran aktif insan pers sebagai mitra strategis pemerintah. Baginya, pertanyaan kritis dan dialog terbuka seperti ini adalah energi positif untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan rakyat. Dari Palangkaraya, Fatur dan Henry Sera, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Iya, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Langkah ini untuk memastikan hewan yang dijual ke masyarakat dalam kondisi sehat dan juga layak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Waringin Timur menerjunkan petugas ke sejumlah titik penjualan hewan kurban di Sampit, salah satunya di Jalan HM Arsyad.
Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan hewan kurban yang diperjualbelikan, mulai dari kondisi mata, telinga, kaki, hingga memastikan hewan tidak menunjukkan gejala penyakit menular. Hewan yang dinyatakan sehat akan diberikan surat keterangan dan label layak kurban. Nanti yang kita lakukan itu memastikan bahwa sapi itu asuh, jadi aman, sehat, utuh dan halal. Pemeriksaan antemortem itu pertama kita melakukan pemeriksaan fisik. Yang kedua kita melakukan pemeriksaan secara umum. Kalau yang fisik kita memastikan bahwa hewan itu layak korban. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Petugas juga akan melakukan pemeriksaan setelah proses penyembelihan pada saat Idul Adha nanti. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Membela, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Tengah. Kembali ke Cisa dan Dila, TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih Eka Risti dan juga teman-teman yang lain untuk dua informasinya dari masing-masing daerah. Mungkin ya perjumpaan kita sampai sini dulu ya Dila. Minggu depan jumpa lagi. Iya, mudah-mudahan minggu depan kita berjumpa lagi. Baik, selamat bertugas kembali teman-teman dan sampai jumpa. Dadah. Wah, Cesa, kita sudah dapat informasi totalnya 10 ya sudah kita hadirkan untuk pemirsa. Banyak banget. Nggak nanggung-nanggung. Tapi pemirsa kita juga akan tetap informasikan untuk Anda terkait kekhasan Borneo. Benar banget. Ada 5 informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda dan semuanya sudah kami rangkum dalam Khas Borneo. Baik pemirsa, mengawali segmen ketiga Khas Borneo, kita memiliki informasi dari Kalimantan Selatan, di mana ketupat kandangan dengan rasa otentik tidak hanya bisa dinikmati di kota asalnya. Betul sekali, di Kabupaten Banjar, pemirsa, ada satu tempat makan yang menyajikan ketupat kandangan dengan rasa yang otentik, seperti ketupat julak gambah kandangan. Berikut informasi selengkapnya. Ketupat kandangan adalah salah satu kuliner tradisional khas Kandangan Hulu Sungai Selatan. Makanan ini mulai populer sejak tahun 1965. Kebiasaan masyarakat setempat yang senang mengkonsumsi ikan haruan dengan dipadukan ketupat yang berkuah, menciptakan masakan yang dikenal dengan sebutan ketupat kandangan. Hidangan ini awalnya menjadi sajian utama dalam berbagai acara adat. Kini kuliner khas Kandangan ini sudah diperdagangkan dan dapat dinikmati masyarakat luas kapan saja. Rasa khas dari kuah santan ini menggunakan santan keruh yang dimasak dengan berbagai rempah seperti kayu manis, pala, cengkeh, juga kapulaga. Dihidangkan bersama ikan haruan asap yang menjadi pelengkap kenikmatan rasa ketupat kandangan ini. Kita tidak perlu harus jauh ke Kandangan hanya untuk menikmati rasa otentik kuliner yang satu ini. Di Kabupaten Banjar, terdapat satu tempat makan di area Kompleks Rina Karya di Jalan Ahmad Yani kilometer 8, bernama Dapur Sanak Pias. Menyediakan menu ketupat kandangan dengan rasa otentik ketupat kandangan julak gambah. Rumah makan yang baru dibuka setahun yang lalu ini menyediakan ketupat kandangan dengan bahan langsung dari kandangan. Hajah Pias selaku pemilik Dapur Sanak Pias ini mengatakan, kualitas dan rasa ketupat kandangan di tempatnya dijamin asli, seperti ketupat kandangan julak gambah. Karena bahan utama memang didatangkan langsung dari dapur julak gambah. Di sini sekitar 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Kalau kandangan tuh 15 tahunan yang pusatnya. Kita cuma cabang. Ketupat julak SMP 7 Kandangan namanya. Berarti resepnya itu gimana, Bu? Resepnya semuanya datang dari Kandangan, datang dari julak. Kita cuman pengerjaannya aja di sini. Ikan semua datang dari julak. Usaha turun-temurun gitu, Kak, Bu, atau gimana? Kalau julak memang dari dulu. Dari dulu. Menikmati ketupat kandangan memang selalu nikmat bersama ikan haruan asap.
Cara menikmatinya yang khas pun akan menambah cita rasa kuliner ini. Di kota asalnya, ketupat ini dinikmati dengan cara meremas ketupat hingga hancur, sehingga kuah santannya meresap ke dalam ketupat yang mengangkat cita rasanya. Dari Kalimantan Selatan kita beralih ke Kalimantan Timur. Di tengah hiruk pikuk perkotaan, pemirsa, sekelompok anak muda Samarinda justru menemukan cara berbeda untuk menikmati kota tempat tinggalnya. Betul sekali, melalui kegiatan Susur Gang, komunitas ini menelusuri seluk-beluk kampung dengan berjalan kaki sambil mengenal lebih dekat kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Berikut informasinya. Komunitas yang menamakan diri Susur Gang Samarinda ini terbentuk dari anak-anak muda yang memiliki kesamaan hobi berjalan kaki dan mengeksplorasi kota. Setiap hari Selasa dan Jumat sore, kaum muda kota tepian berkumpul di titik tertentu untuk memulai perjalanan menelusuri kampung dan gang yang jarang dilalui oleh masyarakat. Dengan hanya membawa air minum dan kamera, para peserta menyusuri berbagai sudut kota Samarinda. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana olahraga dan membakar kalori, namun juga menjadi momen untuk menemukan cerita, nostalgia, serta dinamika sosial yang tumbuh di lingkungan perkotaan. Bagi komunitas ini, berjalan kaki menjadi cara sederhana untuk membangun kedekatan dengan kota tempat tinggalnya. Dari gang sempit hingga permukiman padat penduduk, para peserta diajak melihat sisi lain Samarinda yang selama ini sering terlewatkan. Awalnya kegiatan yang sebenarnya mengisi waktu itu. Jadi waktu itu ada pembatasan sosial skala besar, kita nggak bisa kemana-mana, tidak bisa beraktivitas, sehingga dengan beberapa teman kita sepakat untuk jalan-jalan, olahraga sebetulnya, tapi juga menghilangkan kegabutan ya, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, awalnya memang hanya berjalan-jalan di sekitar area daerah Argamulya gitu. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian berkembang, teman-teman di Susur Gang mulai mempunyai semacam keinginan kita berjalan-jalan keliling bukan keliling jalan besar, tapi melainkan keliling gang-gang kecil di kota Samarinda, terutama untuk mengenali atau mengenal Samarinda secara lebih mendalam gitu. Jadi konsepnya sebetulnya kita ingin mempelajari kota dari dalam gang. Kan kehidupan di gang itu kadang-kadang berbeda dengan kehidupan di pinggir jalan besar. Misalnya jalan besar kita mengenal warga Samarinda itu bukan orang yang ramah, tapi ternyata dalam gang kita akan bertemu dengan orang-orang yang ramah, orang-orang yang akan bercerita. Jadi awalnya memang selain untuk olahraga, Susur Gang kemudian dimaksudkan untuk lebih mengenal kota, lebih mengenal kehidupan, terutama di ruang-ruang hidup yang jauh dari jalan raya. Seiring berjalannya waktu, kegiatan Susur Gang mulai menarik minat kaum muda di kota tepian. Tidak hanya menjadi ajang berolahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana melepas penat di tengah rutinitas dan padatnya aktivitas perkotaan. Kaum muda saat ini tidak selalu harus nongkrong di kafe atau pusat perbelanjaan. Lewat Susur Gang, kalangan generasi muda bisa menikmati kota dengan cara yang berbeda, lebih santai dan lebih dekat dengan lingkungan. Ternyata banyak juga anggota komunitas yang tertarik karena kegiatan ini memberikan pengalaman baru dan menyegarkan pikiran. Sebagai penerus dari Susur Gang Samarinda ini juga saya suka dengan konsepnya, konsep Susur Gang ini, bahwa kita itu berjalan kaki gitu mengelilingi gang, walaupun di dalam gang tapi kita juga bisa melihat keadaan-keadaan culture budaya yang ada di gang-gang seperti itu. Tapi di sisi lain juga kita bisa mengetahui lah lingkungan kita ini bahwa banyak loh budaya-budaya di dalam gang itu sendiri, dan juga ya teman-teman juga tidak hanya di jalan trek-trek olahraga
Tapi di dalam gang juga teman-teman juga bisa olahraga gitu untuk menyusurin gang, terus kemudian kita bisa hemat energi. Kemudian juga dalam gang sendiri juga itu kita bisa bahkan bisa menempuh jarak yang cukup singkat dan juga cukup mudah untuk dicapai karena jalan-jalan di gang itu kebanyakan tembus-tembus gitu loh. Kalau kita menggunakan jalur utama mungkin kayak nggak jaraknya jauh gitu. Tapi ketika kita masuk gang itu bisa jadi gang-gang ini tembusnya menghemat energi juga, menghemat waktu juga seperti itu. Komunitas Susur Gang Samarinda juga ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berjalan kaki, sekaligus mendorong terciptanya kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki dan lingkungan. Melalui langkah sederhana menyusuri gang-gang kota, anak-anak muda Samarinda membuktikan bahwa menikmati kota tidak harus selalu dengan kendaraan. Dari seluk-beluk kampung hingga cerita warga, susur gang menjadi cara baru menemukan wajah lain kota tepian. Chris Asrul dari Samarinda melaporkan. Baik pemirsa, dari Kalimantan Timur kita beralih ke Kalimantan Utara. Ada informasi mengenai Biduk Bebandung merupakan warisan budaya khas Kesultanan Bulungan berupa pasangan perahu kembar yang dirakit berdampingan secara megah di atas Sungai Kayan. Betul sekali, perahu kembar ini memegang fungsi sakral dalam tatanan adat lokal, yakni sebagai ritual utama khusus yang digelar untuk menyambut dan memuliakan kedatangan para tamu agung daerah. Berikut informasi selengkapnya. Biduk Bebandung merupakan sebuah tradisi yang masih dijaga oleh suku Bulungan dari generasi ke generasi. Biduk Bebandung, tradisi yang dalam bahasa Indonesia disebut perahu kembar ini di zaman dahulu digunakan untuk menjamu para tamu kesultanan. Perahu tersebut tirisan menyerupai pendopo yang dihiasi dengan kain berwarna kuning selayaknya ruang tamu yang mewah. Jadi kalau tari jugit itu ada dua sebenarnya. Jadi ada tari jugit Demaring dengan tari jugit Paman. Ya, jadi kalau jugit Demaring memang dikhususkan di dalam perahu Biduk Bebandung dan penjemputan dari dermaga ke istana. Tetapi sampai di luar istana saja. Nanti di dalam istana tamu-tamu raja tadi yang dari dalam Biduk Bebandung sampai di dalam istana itu disambut lagi dengan tari paman tadi, jugit paman tadi. Jadi tari jugit paman memang khusus di dalam istana, sedangkan jugit Demaring memang khusus dalam Biduk Bebandung dan di dermaga. Geraknya juga hampir sama, tapi kalau jugit Demaring memang tariannya lambat karena dia di dalam perahu. Kalau jugit paman di dalam istana dia agak cepat sedikit. Perahu Biduk Bebandung ini ditujukan untuk menjemput dan menyambut tamu kehormatan Kesultanan Bulungan. Perahu berjalan menyeberangi Sungai Kayan dari Tanjung Selor menuju Tanjung Palas yang merupakan tempat kerajaan Bulungan kuno. Dari informasi Kalimantan Utara, kita akan beralih ke Kalimantan Barat, di mana beragam perlombaan tradisional memeriahkan pelaksanaan Pekan Gawai Daya. Benar sekali, bukan sekadar hiburan, setiap lomba menghadirkan nilai budaya dan filosofi yang diwariskan turun-temurun. Berikut informasinya. Sepekan terakhir, kawasan Rumah Radang Pontianak dipenuhi suasana meriah dan tak pernah sepi. Dari pagi hingga malam hari, masyarakat berkumpul dalam perayaan Pekan Gawai Daya ke-40. Tak hanya menampilkan seni dan budaya, berbagai perlombaan tradisional turut menambah semarak perayaan tahunan ini. Lomba tari tradisional menjadi salah satu yang paling menyita perhatian pengunjung. Belasan sanggar menampilkan tarian dengan busana adat Dayak yang mengangkat beragam ritual adat serta kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Gerak tari tak hanya menampilkan keindahan, namun juga menggambarkan hubungan manusia dengan alam
serta penghormatan terhadap leluhur. Suara lagu daerah pun terdengar dalam lomba menyanyi lagu tradisional. Peserta membawakan lagu-lagu khas dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Sementara di pelataran Rumah Radang, puluhan peserta sibuk melukis perisai Dayak. Motif yang digambar tak hanya indah, namun juga syarat makna tentang keberanian, perlindungan, dan kehidupan masyarakat Dayak. Di halaman Rumah Radang, peserta lomba menyumpit tampak fokus membidik sasaran. Olahraga tradisional ini menuntut konsentrasi dan ketepatan, seperti saat sumpit digunakan oleh masyarakat Dayak untuk berburu di hutan. Meski kini jarang digunakan, budaya menyumpit tetap dilestarikan sebagai identitas oleh masyarakat Dayak. Kemeriahan juga terlihat dalam permainan pangkak gasing. Suara benturan gasing terdengar saat peserta saling mengadu putaran. Permainan rakyat ini dahulu menjadi hiburan masyarakat selepas bekerja di ladang. Suasana kehidupan masyarakat Dayak tempo dulu terasa dalam lomba menumbuk dan menampik padi. Para peserta kompak menumbuk padi menggunakan lesung dan alu kayu tradisional. Tradisi ini menggambarkan kerjasama, gotong royong, serta penghormatan terhadap hasil panen dalam kehidupan agraris masyarakat Dayak. Di area yang sama digelar pula lomba memasak makanan tradisional. Peserta mengolah ikan patin menjadi beragam kuliner khas Dayak, mulai dari asam pedas, santan, hingga pansoh. Menariknya, seluruh peserta menggunakan pakaian adat Dayak saat memasak. Budaya Dayak juga diperkenalkan kepada generasi muda melalui lomba peragaan busana anak. Anak-anak tampil percaya diri mengenakan pakaian adat lengkap dengan aksesoris tradisional. Beragam perlombaan ini menjadikan Pekan Gawai Dayak bukan sekedar perayaan tahunan, namun juga ruang pelestarian seni, permainan rakyat, dan tradisi masyarakat Dayak agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Pekan Gawai Dayak ke-40 menjadi wujud upaya menjaga serta memperkuat identitas budaya Dayak di Kalimantan Barat. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Dari Kalimantan Barat kita beralih ke Kalimantan Tengah, di mana suasana meriah dan penuh semangat budaya mewarnai pelaksanaan lomba Mangenta dalam rangka di Kota Palangkaraya. Betul sekali, lomba tradisional khas Dayak tersebut menjadi salah satu perhatian pengunjung karena keunikan alat tradisional yang dimainkan oleh para pendukung kontingen dari Kabupaten Murung Raya. Berikut informasi selengkapnya. Sorak-sorai penonton terdengar memenuhi arena perlombaan saat para peserta menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam seni mangenta. Tidak hanya aksi peserta yang menarik perhatian, dukungan meriah dari supporter Murung Raya juga menjadi daya tarik tersendiri. Mereka membawa dan memainkan berbagai alat musik tradisional Dayak yang menghasilkan bunyi ritmis khas, menambah semangat sekaligus memperkuat nuansa budaya di arena festival. Dengan mengenakan pakaian adat Dayak bernuansa merah, hitam, dan kuning, para pendukung tampak kompak memberikan dukungan kepada kontingen mereka. Iringan tabuhan alat tradisional serta yel-yel khas daerah membuat suasana lomba semakin hidup dan berbeda dibandingkan cabang lomba lainnya. Melalui Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bahwa kita menampilkan yang terbaik tanpa harus membebani para peserta. Kita main, kita bertanding sportif, kemudian jangan sampai
terpaksa atau merasa terbebani, karena kalau peserta sudah terbebani mereka akan menjalani aja bisa jadi stres, tidak santai. Jadi silahkan bertanding dengan sebaik-baiknya, menampilkan yang sebaik-baiknya. Karena kami tidak menekankan harus juara, tapi kami menampilkan yang terbaik. Juara itu bonusnya. Festival Budaya Semulang 2026 menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus promosi wisata budaya Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Palangkaraya ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sony Kamada Najimuddin melaporkan. Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Dan di sini Baik pemirsa, itu tadi informasi-informasi khas Borneo untuk pemirsa semuanya. Gimana, udah ada agenda belum? Kamu Dil? Kayaknya tadi yang menarik di Kabupaten Banjar ya. Apa tuh? Ada ketupat kandangan. Ketupat kandangan. Kan pernah nyicipin nggak orang Jogja? Udah lah. Gimana rasanya? Lah, mantap sih. Menurutku fine aja lah, masih masuk lah di lidahku Masih ini. masuk. Makanya pakai sendok atau pakai apa? Nggak mungkin pakai tangan dong. Tangan, iya. Tapi kalau orang luar kota mungkin masih ini ya, masih Masa pakai tangan? ketupat kandangan itu kalau orang Banjar biasanya makannya harus pakai tangan. Makannya pakai acak gitu, Cez. Beneran ini? Beneran. Kamu kan pakai sendok kan saat itu. Iya. Nah, nanti kalau misalnya kamu makan lagi nanti boleh cobain pakai tangan, nyobain sensasinya. Lah kalau pakai tangan kan ada kuahnya. Iya memang nggak apa-apa kan dibujek-bujek. Oh iya kah? Iya. Jadi kayak nasi padang gitu. Iya, nasi padang kan ada kuah gulainya kan. Nah. Kata orang kalau makan nasi padang, tapi kalau nggak pakai tangan nggak afdol kan. Yeah. Tuh kita tanya penyanyi kita ya, penyanyi kita. Emang iya ya? Iya, coba ketupat tanya kandangan Abang dulu. makannya tuh pakai tangan kah? Oh iya. Nah, jelasin, Dinda jelas. Kenapa kok bisa? Kan ada kuahnya tuh. Kenapa harus pakai tangan? Karena adu kuahnya tuh entah kenapa kayak lebih kan gurih jadi. Gurih gitu ya. Jadi lebih gurih gitu ya. Oh, pera gitu ya? Ada pera. Nah, ngambil gini nanti cuma sedikit dong. Keambilnya. Oh, gitu. Nah. Lebih enak ya? Harusnya. Pasti lebih enak ya? Cuma aku biasanya kalau beli pasti pakai sendok sih. Iya, kamu kan udah kami kasih tahu, nanti cobain gitu ya. Oke lah, kayaknya di depan sini ada nih. Kami maklum, Ces, kami maklum. Ya, berarti ini bukan sekte yang ini ya? Bukan. Sesat ya kalau pakai sendok gitu ya? Enggak menyesatkan, aku tenang. Oh gitu ya? Kamu nggak lihat look aku ya sangat meyakinkan ini. Ntar aku tiba-tiba di warung makan pakai tangan nih. Ini apaan nih? Enggak, itu ternyata Dijudge nanti. karena nasinya pera gitu. Oh, Kamu gitu. biasa lauknya lauk apa? Haruan kah? Haruan bisa. Iya kan? Iya tuh ikan gabus ya? Ikan gabus. Itu lumayan tuh, enak tuh. Enak Itu kan? kalau dulu tuh kata orang biasanya kalau ikan gabus tuh buat apa sih? Buat Ini ya? luka. Ya, buat Iya, luka tuh. Biasanya buat ibu hamil gitu ya. pemulihan, betul. Waduh, Kenapa, kameramen kita hatinya luka ternyata. Bisa nyobain makan ketupat kandangan iwaknya haruan ya. Barangkali sih bisa sembuh ya dari situ ya. Betul. Ini kameramen kita senyum-senyum apakah sedang sakit hati nih? Aduh. Jangan ya, jangan tolong ya kan. Cukup hari aja panas hati jangan Bener panas. banget. Supaya Baik. nggak panas pastikan minggu depan tetap nonton ini Borneo. Benar banget. Tentunya Senin sampai Jumat jam 10 WITA. Sampai jam 12 tentunya kami akan selalu hadir menemani Anda dan juga kami ada live streamingnya di YouTube TPRI Kalimantan Bener Selatan banget. tentunya. Bener banget. Sedih Oke. banget berpamitan tapi harus pamit. Benar. Karena kita mau melanjutkan aktivitas dan pemirsa juga harus pastikan untuk melanjutkan aktivitasnya dengan semangat juga. Baik, Cesa dan juga Dila pamit. Bye.